Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hovifatul Mufida. Saya dari Prodi PAI kelas 2P. Saya di sini akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Rosidi MPDI. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan dan analisis faktor-faktor utama yang menyebabkan kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Apa dampaknya terhadap peradaban dunia pada masa itu dan masa kini? Nah, kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah terutama disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama faktornya yaitu gerakan penerjemahan ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban seperti Yunani, Persia, dan India ke bahasa Arab yang diperkuat oleh lembaga seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Nah, faktor yang kedua yaitu asimilasi budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang kaya tradisi ilmiah dan budaya, sehingga memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan. Faktor yang ketiga yaitu dukungan politik dan ekonomi stabil dari para khalifah yang memberikan dana, fasilitas, dan perlindungan bagi para ilmuwan. Faktor yang keempat yaitu pendirian institusi pendidikan formal seperti madrasah dan perpustakaan yang menjadi pusat pembelajaran dan penelitian. Dan faktor yang kelima yaitu motivasi dan apresiasi terhadap ilmu pengetahuan yang menjadikan ilmu sebagai bagian penting dalam kehidupan beragama dan sosial. Poin yang keenam yaitu kemajemukan sosial yang memungkinkan banyak kelompok etnis dan agama berkontribusi dalam pemerintahan dan dunia ilmu pengetahuan. Yang poin yang ketujuh yaitu kemajuan di bidang budaya dan sains, termasuk arsitektur, sastra, dan seni kaligrafi yang turut memperkuat identitas peradaban Islam. Nah, faktor-faktor ini bersama-sama menciptakan masa keemasan ilmu pengetahuan dan budaya Islam di bawah dinasti Abbasiyah yang memberi kontribusi besar bagi peradaban dunia. Nah, dampaknya di sini yaitu peradaban Abbasiyah meletakkan fondasi penting bagi kemajuan sains, budaya, ekonomi, dan tata kelola masyarakat dunia yang masih dirasakan hingga masa kini. Nah, peninggalan ini memperlihatkan bagaimana integrasi pengetahuan, budaya, dan keragaman dapat mendorong kemajuan peradaban manusia. Soal yang kedua yaitu bandingkan pola pemerintahan dinasti Umayyah dan Damaskus dengan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Bagaimana sistem kekuasaan memengaruhi perkembangan politik dan intelektual umat Islam saat itu. Nah, dinasti Umayyah menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Lebih fokus pada ekspansi wilayah dan kontrol elit Arab. Sementara dinasti Abbasiyah mengembangkan birokrasi lebih maju dan pusat ilmu pengetahuan di Baghdad dengan kemajemukan sosial yang lebih terbuka, meskipun tetap berpusat pada kekuasaan khalifah. Sistem kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berbasis kekhalifahan sangat memengaruhi perkembangan politik dan intelektual umat Islam saat itu. Nah, berikut beberapa poin penting pengaruhnya. Yang pertama yaitu kekuasaan terpusat pada khalifah. Yang kedua, birokrasi terorganisir dan multietnis. Yang ketiga, pusat kegiatan politik dan ilmu di Baghdad. Yang keempat, dukungan negara terhadap ilmu pengetahuan. Yang kelima, politik pluralisme dan integrasi sosial. Nah, dan soal yang ketiga yaitu analisis peran peradaban Islam di Andalusia sebagai jembatan ilmu antara timur dan barat. Apa kontribusinya terhadap Eropa dan bagaimana peradaban Islam Andalusia menjadi contoh toleransi dan multikulturalisme. Peradaban Islam di Andalusia ini menjadi jembatan ilmu antara timur dan barat dengan menerjemahkan
karya ilmiah dari Arab ke Latin, melahirkan ilmuwan penting seperti Ibnu Rus, dan menciptakan suasana pluralisme budaya. Hal ini membantu menyebarkan ilmu pengetahuan yang memicu kebangkitan ilmu di Eropa. Nah, kontribusi peradaban Islam di Andalusia ini terhadap Eropa dan perannya sebagai contoh multikulturalisme. Andalusia ini menjadi pusat penerjemah karya ilmiah dari bahasa Arab ke Latin yang memungkinkan ilmu pengetahuan Islam tersebar ke Eropa. Nah, memicu kebangkitan ilmuwan penting seperti Ibnu Rus dan Al-Zahrawi menghasilkan karya-karya di bidang filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi yang menjadi rujukan utama di Eropa. Nah, kota Cordoba memiliki perpustakaan dan universitas besar yang mendukung pertukaran ide dan pembelajaran lintas budaya antara Muslim, Kristen, dan Yahudi. Nah, masyarakat plural dan toleran menciptakan suasana sosial yang mendukung. Nah, dialog intelektual dan inovasi menjadi model awal multikulturalisme dan kerukunan beragama di Eropa. Andalusia ini berperan menjadi jembatan utama penghubung ilmu pengetahuan dan budaya antara dunia Islam Timur dan Eropa Barat, memberikan fondasi bagi revolusi ilmiah dan kemajuan budaya Eropa. Nah, dan soal yang keempat yaitu bagaimana pengaruh Islamisasi di wilayah Nusantara terhadap sistem sosial dan budaya lokal. Jelaskan dinamika akulturasi yang terjadi antara nilai-nilai Islam dan budaya pra-Islam. Nah, Islamisasi di Nusantara mengubah struktur sosial dari sistem kasta menuju kesetaraan, menghadapi tradisi dan budaya lokal dengan nilai Islam, memperkaya bahasa dan norma, memperkuat solidaritas sosial melalui lembaga keagamaan, serta menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Akulturasi antara nilai Islam dan budaya pra-Islam ini di Nusantara adalah proses saling menyesuaikan dan mengintegrasikan sehingga membentuk peradaban Islam yang toleran, inklusif, dan kaya budaya. Bukan sekedar penerapan ajaran Islam secara kaku tanpa memperhatikan konteks budaya lokal gitu. Soal yang kelima yaitu uraikan penyebab utama kemunduran peradaban Islam setelah abad ke-13 Masehi. Analisis apakah faktor eksternal atau internal yang dominan serta pelajaran yang bisa diambil oleh umat Islam masa kini. Nah, faktor kemunduran peradaban Islam setelah abad ke-13 merupakan hasil kombinasi faktor eksternal dan internal. Namun, banyak analisis menunjukkan bahwa faktor internal lebih dominan sebagai pemicu utama yang melemahkan peradaban Islam sehingga tidak mampu bertahan menghadapi tekanan luar. Nah, dominasi faktor internal. Yang pertama yaitu lemahnya otoritas politik. Yang kedua, kemerosotan moral dan stagnasi intelektual. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Dan yang keempat, hilangnya ideologi pemersatu. Nah, sedangkan faktor eksternalnya yaitu yang pertama, invasi bangsa Mongol. Yang kedua, perang salib. Yang ketiga, perubahan jalur perdagangan dunia. Yang keempat, pandemi dan bencana alam. Nah, pelajaran bagi umat Islam pada masa kini yaitu memperkuat stabilitas politik dan persatuan, mengembangkan dan mengapresiasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memperbaiki moral dan etika sosial, menjaga kemandirian ekonomi dan inovasi. Yang terakhir yaitu belajar dari sejarah. Nah, singkatnya ini, kemunduran masa lalu mengingatkan umat Islam masa kini untuk fokus pada pembenahan internal sebagai fondasi utama agar
agar dapat menghadapi tantangan eksternal dan meraih kejayaan kembali. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.